Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Anissa Salihah dan rekan saya Rafinda akan menjelaskan bab tentang linguistik sejarah, linguistik geografis, psikolinguistik, dan sosiolinguistik. Yang pertama, kita bahas tentang linguistik sejarah. Sejarah ilmu linguistik dalam bahasa Inggris disebut sebagai History of Linguistics adalah catatan mengenai perkembangan studi tentang linguistik dari zaman Yunani kuno hingga modern. Ilmu mengenai linguistik telah dibahas sejak peradaban Babilonia. Namun proses penelitian yang terstandar baru dimulai sejak periode Yunani kuno. Dari perjalanan ilmu bahasa zaman Yunani, perkembangan aliran linguistik tradisional beranjak ke linguistik strukturalis, linguistik transformasional atau modern, dan aliran-aliran sesudahnya. Dalam sejarah perkembangannya, mencari hakikat bahasa sekaligus menempatkannya sebagai suatu disiplin ilmu akademis, linguistik atau ilmu bahasa telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu tahap spekulasi, observasi, dan klasifikasi, serta perumusan teori. Pada tahap spekulasi, pernyataan-pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris, melainkan pada dongeng atau cerita rekaan belaka. Tahap ini sekaligus menjadi benang merah antara bidang linguistik dan kesusastraan. Selanjutnya, di tahapan observasi dan klasifikasi, para ahli bahasa mengadakan pengamatan dan penggolongan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki, meski belum sampai pada perumusan teori. Pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan perumusan teori atau konsep bahasa yang ideal, inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran, paham, pendekatan, dan teknik penyelidikan. Jika dilihat dari pembabakan waktu, perkembangan aliran linguistik dapat dikelompokkan ke dalam 3 rentang waktu, yaitu masa perkembangan awal, praabad ke-20, yang dikenal dengan istilah linguistik tradisional. Masa keemasan abad ke-20 ditandai dengan lahirnya linguistik struktural yang kemudian populer dengan istilah linguistik modern. Dan masa sesudahnya pasca abad ke-20 sebagai perkembangan dari linguistik struktural. Pembahasan selanjutnya adalah tentang linguistik geografis. Geografis bahasa adalah cabang geografi manusia dan sosiolinguistik yang mempelajari distribusi geografis dari bahasa atau unsur-unsur penyusunnya. Ada 2 bidang utama geografis bahasa, yaitu geografis bahasa dan geografi linguistik. Geografi bahasa mencakup distribusi sepanjang sejarah dan lokasi bahasa, sedangkan geografis linguistik mencakup variasi linguistik regional dalam bahasa. Pengertian psikolinguistik menurut para ahli. 1. Simanjuntak mengungkapkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mengurai proses psikologis yang terjadi jika individu menghasilkan sebuah kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan berbahasa itu didapat oleh manusia. Yang kedua, Chair. Menurutnya, psikolinguistik merupakan ilmu yang diorientasikan untuk menjelaskan hakikat, perolehan dan penggunaan struktur bahasa dan mengimplementasikan pengetahuan linguistik, psikologi, dan permasalahan sosial lainnya yang berhubungan dengan bahasa. 3. Menurut Darjo Wijoyo, pengertian psikolinguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji proses mental yang dilalui manusia ketika berbahasa. Yang keempat, menurut Harley, pengertian psikolinguistik menurut Harley adalah studi mengenai proses mental dalam pemakaian sebuah bahasa. Sebelum memakai bahasa, manusia menggunakan bahasa terlebih dahulu memperoleh bahasa. Kemudian yang kelima, menurut Emmon Page and John Lyons, kedua ahli tersebut mempunyai pandangan yang sama, yaitu psikolinguistik adalah ilmu yang berfokus pada produksi, resepsi, dan rekognisi bahasa. Yang keenam, menurut Liefold,
menjelaskan bahwa psikolinguistik merupakan studi tentang penggunaan dan perolehan bahasa oleh manusia. Yang ketujuh, menurut Robert Lado, menjelaskan bahwa psikolinguistik merupakan kombinasi psikologi dan linguistik dalam studi mengenai pengetahuan, penggunaan, perubahan bahasa, dan hal yang berkaitan dengan yang tidak mudah didekati dengan salah satu dari kedua ilmu itu. Yang ke-8, menurut Aitchison, mendefinisikan bahwa psikolinguistik sebagai studi mengenai bahasa dan minda. Penjelasan selanjutnya adalah ruang lingkup psikolinguistik. Psikolinguistik mempunyai berbagai ruang lingkup, yakni pemakaian bahasa, pemerolehan bahasa, pemproduksian bahasa, proses pengkodean, pemprosesan bahasa, hubungan antara bahasa dan otak, hubungan bahasa dan perilaku manusia. Field menyatakan bahwa ruang lingkup psikolinguistik adalah pemrosesan bahasa, penyimpanan dan pemasukan bahasa, teori pemahaman bahasa, otak dan bahasa, pemerolehan bahasa. Lebih khusus lagi, Musfiroh beranggapan bahwa psikolinguistik meliputi berbagai hal seperti hubungan antara bahasa dan otak, proses bahasa dalam komunikasi seperti produksi, persepsi, dan komunikasi, kemudian permasalahan makna, persepsi ujaran dan kognisi, pola tingkah laku berbahasa, pemerolehan bahasa pertama dan kedua, proses berbahasa pada individu abnormal. Cabang-cabang psikolinguistik. Ilmu psikolinguistik mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memunculkan subdisiplin ilmu baru. Cabang atau subdisiplin ilmu psikolinguistik adalah sebagai berikut. 1. Psikolinguistik teoritis merupakan cabang yang mengkaji hal yang berhubungan dengan teori bahasa. Contohnya hakikat bahasa, ciri-ciri bahasa pada manusia, teori kompetensi dan performansi, dan lain sebagainya. Yang kedua, psikolinguistik perkembangan adalah cabang psikolinguistik yang membahas mengenai pemerolehan bahasa. Contohnya teori pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa yang pertama atau bahasa yang kedua, peranti pemerolehan bahasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, psikolinguistik sosial merupakan ilmu yang membahas aspek sosial bahasa, contohnya sikap bahasa, akulturasi bahasa, jarak sosial, pajanan bahasa, dan lain sebagainya. Yang keempat, psikolinguistik pendidikan adalah cabang ilmu yang membahas aspek pendidikan secara umum di lingkungan sekolah, utamanya meliputi peranan bahasa dalam pengajaran bahasa pada umumnya, dan secara khusus dalam pengajaran membaca, kemampuan komunikasi, berpidato, dan lain sebagainya. Yang kelima, neuropsikolinguistik merupakan bagian yang membicarakan kaitan antara bahasa dan otak manusia. Contohnya, otak bagian mana yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa dan sebagainya. Yang keenam, psikolinguistik eksperimental adalah subdisiplin yang berusaha bereksperimen di semua bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. Yang ketujuh, psikolinguistik terapan merupakan cabang psikolinguistik yang membahas mengenai penerapan dari temuan keenam cabang-cabang di atas dalam bidang tertentu. Contohnya psikologi, psikiatri, linguistik, dan kesusastraan. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan budaya. Pengertian sosiolinguistik menurut Noria pada tahun 1998, istilah sosiolinguistik muncul pada tahun 1952 yang diperkenalkan oleh Curie, seorang guru di Amerika Serikat yang membidangi hubungan antara perilaku berbahasa dan struktur sosial. Sosiolinguistik adalah gabungan antara dua perkataan, yaitu sosio dan linguistik. Perkataan sosio bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. Manakala sosiolinguistik pula bermaksud ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Oleh karena itu, sosiolinguistik dimaksudkan sebagai kajian gabungan dua ilmu, yaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat. Kajian sosiolinguistik dapat menggunakan kaidah kualitatif dan kaidah kuantitatif. Kaidah kualitatif dikenal dengan istilah Markososiologi
sosiolinguistik yang bersifat luas, dan kaidah kuantitatif dikenal sebagai mikrososilinguistik yang bersifat sempit. Secara umum, sosiolinguistik dapat diartikan sebagai sebuah studi tentang karakteristik bahasa, yaitu karakteristik mengenai fungsi-fungsi bahasa dan karakteristik memakai bahasa dan secara terus-menerus berinteraksi satu sama lain, sehingga pada akhirnya bahasa tersebut mengalami perubahan di dalam masyarakat tuturnya, yaitu jenis-jenis sosilinguistik. Yang pertama yaitu sosilinguistik varian, juga dikenal sebagai sosilinguistik kuantitatif perkotaan atau model variasional. Tipe ini bertugas mempelajari sosiolek, yaitu varian linguistik yang muncul dalam kelompok sosial yang berbeda karena alasan seperti usia, pendidikan, atau profesi. Yang kedua yaitu sosilinguistik sinkron, yaitu jenis ini bertugas menganalisis cara situasi sosial atau sikap orang itu sendiri memengaruhi bahasa dan membuatnya menghadirkan nuansa dan variasi. Yang selanjutnya yaitu sosiolinguistik historis, juga dikenal sebagai diakronis. Ia bertanggung jawab untuk melihat bagaimana suatu bahasa telah merubah, bagaimana ia telah menyebar, dan unsur-unsur apa yang telah diperoleh dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu sosiolinguistik korelasional, yaitu membela bahwa kelompok sosial muncul sebelum bahasa. Selanjutnya yaitu sosiolinguistik interaksional atau sosiolinguistik interpretatif. Ini bertentangan dengan sosialistik korelasional dengan menafsirkan bahwa bahasa membantu membentuk kelompok sosial. Selanjutnya sosiolinguistik tradisional mencoba melihat bagaimana fakta sosial menghasilkan fenomena linguistik yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu sosiolinguistik kritis. Cabang ini bertentangan dengan sosiolinguistik tradisional dengan mempertimbangkan bahwa praktik bahasa itu sendiri yang memunculkan masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat sosiolinguistik. Manfaat sosiolinguistik bagi kehidupan praktis sangat banyak, sebab bahasa merupakan alat komunikasi verbal manusia. Dalam penggunaannya, sosiolinguistik memberi pengetahuan bagaimana menggunakan bahasa di dalam masyarakat. Sosiolinguistik memberikan pengetahuan tentang berbagai variasi bahasa yang ada di masyarakat. Kita sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat, sosiolinguistik memberikan pengetahuan tentang bagaimana kita dapat menempatkan diri dalam menggunakan bahasa kita ketika berada pada masyarakat tertentu.